Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita kembali bisa bertemu. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka sungguh secara geografis hidup di negeri Katulistiwa, negeri tropis, adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Di samping tentunya lautnya yang biru, hutannya yang menghijau, ya, dan banyak tumbuhan hayati yang ada di negeri kita ini. Bahkan tercatat di tahun 1912, seorang profesor berbangsaan Jerman, Kahaini, menulis, mencatat dan mengumpulkan, membukukan tanaman yang ada di Indonesia sebanyak 3.500 tanaman. Ini suatu jumlah yang sangat luar biasa banyak, nomor 2 setelah Brazil. Ya, sebuah tentunya bahan dan sebuah perbendaharaan yang sangat banyak dan luar biasa, menjadi perbendaharaan obat di negeri kita tercinta ini. Ya. Kemudian lautnya yang membiru, diapit pulau-pulau yang diapit laut dan samudra. Itu juga banyak makanan-makanan, banyak ikan yang memberikan nutrisi. Selain tanahnya yang subur, kemudian tanaman-tanaman yang juga memberikan memupuk esensi, ada yang memupuk esensi, ada yang memupuk energi. Kemudian binatang-binatangnya juga memupuk esensi dan energi. Dan negeri kita ini menjanjikan bagi orang-orang yang hendak mengkonsumsi makanan dengan cita rasa yang sempurna, dikarenakan bumbunya yang beraneka ragam. Akan tetapi tentunya yang namanya di alam ini tak ada yang sempurna, tak ada yang cacat, dan tak ada yang celah. Semua tentunya ada lubang, terkadang ada cacat, terkadang ada celah. Hidup di negeri kita ini, di negara yang tropis, negara Katulistiwa, tentunya memiliki sifat dominan adalah sifat yang lembab. Di mana kelembapan sifat ini akan menyebabkan beberapa organ tidak tahan. Di antaranya adalah organ tihal atau organ limpa. Limpa ini organ yang selalu lembab dan dia tidak tahan terhadap lembab. Efek dan dampak daripada ketidaktahanan lembab limpa, manakala limpa diberikan kelembapan, yakni seperti negara seperti kita ini, maka limpa akan melemah. Seringnya yang lemah adalah limpa. Ya. Secara psikologis dia mempengaruhi kejiwaan. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, terkadang seseorang sakit itu bisa dari dalam kemudian melukai badan, atau dari badan itu sendiri kemudian melukai emosi. Maka sering kita dengar orang setelah darah tinggi menjadi pemarah, setelah mah kemudian menjadi pemurung, ya. Dan limpa sering terkadang menyebabkan seorang menjadi pemikir dan seterusnya, ya. Maka dampak lain daripada kelemahan limpa dikarenakan kelembapan itu pun masalah pada otot dan tendon, dikarenakan tidak harmonisnya antara hati dengan limpa. Fungsi hati yang berlebih anginnya, fungsi limpa yang menurun, energi vitalnya akan menyebabkan kelemahan pada otot dan tendon. Padahal otot dan tendon ini sesuatu yang sangat vital bagi pria. Kenapa? Dikarenakan alat kelamin pria ini yang menopang adalah otot dan tendon, bukan tulang. Makanya seseorang pria, alat kelamin pria ini bisa ereksi karena otot dan tendon, kekuatan otot dan tendon yang diasupi oleh darah. Manakala tidak, otot dan tendon itu lemah, tidak ada asupan darah dan energi vital, tentunya dia akan melemah pula, susah untuk ereksi. Dan ini merupakan kendala atau permasalahan klasik yang ada di negeri kita ini. Maka banyak menjamur toko-toko obat yang menjual obat-obatan, pil-pil obat-obatan yang ada di pinggir jalan, menjual obat-obatan untuk stamina pria, untuk
menjanjikan tentang permasalahan alat vital pria, ya. Yang pada prinsipnya hal tersebut bisa terjadi dikarenakan ya memang begitu. Ketika hidup di negeri yang lembab, otot dan tendonnya lemah, kemudian ereksinya terganggu, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan dari Dapur Sehat Roja kita akan memberikan tips tentang bagaimana meningkatkan stamina pria, menguatkan otot dan tendon, mengharmoniskan hati dengan limpa, ya. Kemudian paling tidak mencegah dan mengurangi serta mengobati kelembapan yang menyebabkan lemahnya stamina pria dikarenakan otot dan tendon tersebut. Maka mari kita ke Dapur Roja, dari sana kita akan membahas bagaimana tips untuk mengatasi gangguan lemahnya otot dan tendon yang ada pada pria di negeri yang tropis ini. Mari. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di muka telah kita jelaskan bagaimana terkadang musim bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit dikarenakan tidak pas dengan kondisi tubuhnya. Dan terkadang pribadi pun demikian. Maka sering ada orang yang lagi cemas, lagi khawatir, ya. Kemudian dia juga akan mempengaruhi badannya. Begitu pula ketika kondisi kita di negeri yang lembab, di negeri yang tropis, itu pun akan mempengaruhi kondisi badan kita. Ya, di antaranya limpa menjadi lembab, otot tendon menjadi lemah. Ya, maka dari itu di kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang bagaimana mengatasi gangguan stamina pria seperti ejakulasi dini, impoten, syahwat dan sebagainya, dan stamina pria yang lainnya untuk bekerja, stamina kerja dan seterusnya. Dan kita punya beberapa bahan di sini yang akan kita gunakan. Di antaranya adalah jahe. Ya, kita akan menggunakan kalau jahenya besar segini, kita cukup menggunakan 2. Ya, kalau nanti ditambah dengan yang kecil-kecil, berarti kita bisa menggunakan 3 potong jahe. Ya, kita akan menggunakan 3 potong jahe. Kemudian juga kita akan menggunakan kapulaga. Ya, kita akan menggunakan kapulaga dan kita akan menggunakan lada. Kita akan menggunakan lada. Kemudian bagi yang suka aromatik kita bisa menggunakan adas, tapi enggak juga enggak apa-apa. Pertama jahe. Kita akan menggunakan jahe. Ya. Jahe ini memiliki karakter yang unik. Jahe segar ini yang kita gunakan adalah jahe segar. Jahe segar ini memiliki sifat yang hangat dengan rasa yang pedas. Ya. Kata Al-Imam As-Suyuti di dalam Kitabur Rahmah fi Tib wal Hikmah, jahe ini masuk kategori panas pada tingkatan ketiga. 1 tingkat di atas madu. Kalau madu panas pada tingkatan kedua, maka jahe masuk kategori panas pada tingkatan ketiga. Ya, beliau sebutkan. Begitu pula dengan penjelasan Ibnul Mukri, Imam Tabib Ibnul Mukri. Ya, Imam Ibnul Mukri maksudnya Imam Tabib. Ya, ini mengatakan jahe panas pada tingkatan ketiga. Derajat panas jahe. Nah, ini kalau dia dimasak dalam keadaan segar, ini jahe sifatnya panas antara 2 dan 3. Tetapi ketika jahe ini dibakar atau jahe ini iris kemudian dijemur kering, kemudian dijadikan bubuk, ya, atau dalam kondisi kering yang seperti ini, seperti kunyit ini dikeringkan ini, maka sifatnya akan berubah. Ya, sifatnya akan berubah. Yakni lebih panas dan lebih pedas dari jahe yang segar. Begitu pula ketika dibakar itu berubah lagi. Sedikit ada rasa pahit dikarenakan percampuran pembakaran, tapi sifatnya tetap hangat. Adapun jahe segar, maka sifatnya tetap hangat. Kita bisa menggunakan 3 komponen jahe, bisa menggunakan jahe emprit, bisa menggunakan jahe gajah, bisa menggunakan jahe merah atau jahe suntik. Apa yang ada di rumah. Ya, jahe yang memiliki rasa panas tingkatan ketiga. Ya, ada yang mengatakan tingkatan kedua karena dia disebut hangat oleh orang Tionghoa, kanciang, senciang, atau jahe segar itu disifati pada sifat tingkatan kedua, itu sifat hangat. Dan kalaupun dia jahe ini sifat hangat, hangatnya jahe dan pedasnya, hangatnya itu mentonik, memberikan tonik, energi vital.
mendongkrak energi vital. Sementara pedasnya itu mengeringkan lembab, sehingga ketika kelembapan tropis yang ada pada negeri kita ini, kelembapan tropis ini melemahkan limpa, melemahkan otot, melemahkan tendon, maka dia mengeringkan lembab sehingga menguatkan otot dan menguatkan tendon. Maka jahe sering digunakan untuk stamina pria, untuk meningkatkan stamina pria, ya. Di samping tentunya untuk membuang angin. Kalau membuang angin seringnya jahe dibakar dulu karena dia menguatkan hati. Ya, jahe dibakar dulu. Tetapi kalau kita hendak menyimpan jahe lebih lama, ya, dan tidak perlu merebus, hanya diseduh saja, maka cukup diiris, kemudian dijemur sampai kering, baru cukup diseduh, tidak perlu direbus. Kalau jahe segar maka harus direbus. Tapi kalau jahe kering maka tidak perlu direbus, cukup diseduh. Ya, diiris, diseduh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan 11 butir lada. Ada kawan yang mengatakan, kenapa 11? Kenapa tidak 12 atau tidak 10? Ya. Bukan masalah 11 itu sesuai dengan tanggal lahir atau nomor yang sakral, bukan begitu. Tetapi ini penelitian empirik. Jadi pernah 12 kepedesan, kemudian 10 ya kurang pedas. Tapi 11 itu posisi yang pas, ya. Dan lada ini juga pedas, ya, lebih pedas daripada jahe. Ada yang mengatakan lada ini pedas pada tingkatan keempat. Maka dia bisa membuang angin, meningkatkan stamina, pedasnya mengeringkan lembab, membantu mengeringkan lembab. Sekiranya permisalan saja, misalkan ini menjadi formula di dalam tatanan negara, maka jahe menjadi rajanya, kemudian lada menjadi menterinya, ya, atau ajudannya. Kemudian kita menggunakan yang terakhir adalah kapulaga, itu digunakan untuk mendongkrak juga, sama mengeringkan lembab juga, menguatkan fungsi hati, ya. Dan kita cukup menggunakan 3 butir kapulaga saja. Kita nyalakan dulu kompornya, kemudian kita masukkan. Seperti biasa ketika kita menggunakan bahan-bahan yang aromatik, maka usahakan cukup sampai mendidih saja. Ini karena kita ini sebenarnya bisa ditumbuk, digeprek, tapi bisa juga diiris. Pengerisan ini ada beberapa macam, ya. Ada yang orang itu mengiris itu, ada yang miring. Ini kita menggunakan jahe, bukan jahe merah, ya. Kita menggunakan jahe emprit. Kita menggunakan jahe yang lumayan banyak, ya. Kemudian kita menggunakan cukup 3 butir kapulaga. Kemudian kita menggunakan lada 11 butir. Nah, bagi para pria yang menyukai kopi, maka boleh ditambah dengan kopi secukupnya, sesuai dengan selera. Apa saja kopinya, sesuai selera. Dan kalau untuk keluarga atau untuk berhubungan seksual, maka boleh ditambah dengan garam sedikit saja, karena garam itu untuk mendongkrak, kopi dan garam untuk mendongkrak stamina saat itu, spontan saat itu. Jadi 2 jam menjelang berhubungan, ya. Ini kita tunggu sampai mendidih, dan madunya itu ditambahkan setelah disediakan di gelas, ya. Dan bagi yang tidak penyuka kopi, maka tidak perlu diberikan kopi, itu pun tidak apa-apa. Cuman kalau diberikan kopi itu biasanya staminanya itu langsung, ya, dengan ditambah dengan garam sedikit. Dan karakteristik ini, perpaduan karakteristik ini, formula ini, jahe lada ini untuk jahe lada untuk stamina pria, maka sifatnya panas pedas pada tingkatan pertama. Biasanya pedas pada tingkatan pertama itu cabai. Tapi ini ada lada, ada jahe, kemudian ada kapulaga, maka dia
pedas sampai pada tingkatan keempat. Karena tingkatan keempat itu biasanya cabai, tetapi karena ini perpaduannya panas semua, ini mendongkrak, mengeringkan, lembab. Ini makanya ini sering formula seperti ini sering digunakan oleh orang-orang yang hidup di daerah tropis dan daerah khatulistiwa. Nah, setelah mendidih ini sudah mendidih. Karena jahenya itu tidak digeprek ya, kita iris. Jadi biarkan mendidih agak sebentar ya. Kita biarkan sebentar mendidihnya agar jahenya berasa. Kemudian boleh kita tambahkan sedikit garam. Ya, sedikit saja, tidak perlu banyak. Karena ini untuk menguatkan ginjal. Karena orang klasik Tionghoa selalu menyebut bahwasanya yang menguasai alat kelamin itu ginjal. Tetapi otot dan tendonnya yang menggerakkan ereksinya itu dari limpa, tapi spermanya dari ginjal. Makanya kita kasih penguat ginjal. Kemudian kita kasih madu. Karena madu itu untuk pengharmonis. Ya, kita kasih madu sesuai selera. Bagi yang tidak suka manis, maka jangan terlalu banyak. Ini kita airnya 5,5 liter. Jadi bisa diminum 2-3 orang. Dan kalau sisa maka masih bisa dipanaskan lagi. Karena sari jahenya biasanya kalau tidak digeprek itu belum keluar semua spontan. Untuk orang yang menyukai manis itu boleh dicicipin kurang manis atau tidak. Baru kemudian dicicipin. Ini pedasnya cukup lumayan. Ya, ketika dicicipin. Manisnya kalau yang suka manis maka boleh ditambah. Yang tidak suka terlalu manis maka sudah cukup. Ya. Inilah resep sehat dari dapur sehat Roja. Jahe lada untuk mengatasi gangguan keperkasaan pria. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata selama azakumullah para pendengar Radio Roja di frekuensi 100.1 FM dan 756 AM serta pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji yang akan menemani kita semua di kesempatan ini. Dan alhamdulillah Sinsi sudah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah. Sinsi. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit
Dan kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad. Sinsi, di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan meningkatkan stamina pria. Baik. Ya. Dan racikan jahe dan lada, bahan-bahannya 3 potong jahe, 11 butir lada, 3 butir kapulaga, setengah liter air, garam, dan madu. Benar ya, Sinsi? Sinsi, kalau kita tadi lihat di video, berbicara tentang gangguan keperkasaan pria atau meningkatkan stamina pria ini erat kaitannya dengan lembab ya. Dan efek dan dampak dari ketidaktahanan lembab, terutama kita yang tinggal di daerah khatulistiwa, manakala limpa diberikan kelembapan, maka limpa akan melemah. Ya. Seringnya yang lemah adalah limpa. Dan secara psikologis dia mempengaruhi kejiwaan seperti yang disebutkan tadi Imam Ibnul Qayyim. Terkadang seseorang sakit itu bisa dari dalam, kemudian bisa dari luar, kemudian melukai badan, dan dari badan itu sendiri kemudian melukai emosi. Dan ini apakah melemahnya limpa ini bisa terjadi pada semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja? Baik. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebenarnya suatu hal yang sudah lumrah di negeri kita ini. Bahkan saking lumrahnya banyak toko-toko obat untuk stamina pria. Ya kan? Di pinggir-pinggir jalan, baik yang nggak berizin ataupun yang nggak mengantongi izin gitu ya. Jadi karena nggak mungkin di bredel ya, nggak mungkin di. Artinya kita sadar ya, semua masyarakat sadar dan semua masyarakat pun tidak setuju kalau itu ditutup. Sepakat tidak sepakat itu ya seperti itu kondisinya. Bahkan yang mau menutup pun ya datang ke situ pun mau beli gitu ya, bukan mau nutup. Memang kondisi seperti ini itu faktanya demikian. Dan saya juga punya pengalaman, ada beberapa orang dari Timur Tengah gitu ya, dari daerah-daerah Jazirah Arab yang di sananya kuat, ketika hidup di sini beberapa lama juga keluhannya itu juga gitu ya. Entah itu orang Pakistan yang kemudian kuliah di sini ya, untuk ambil S2 atau untuk ambil S3, atau memang ngajar di sini atau dalam rangka apa, selang berapa tahun dia juga heran melemah. Dan ada juga orang-orang yang Arab juga di sana kemudian di sini kemudian keluhannya itu tadi, walaupun secara umum itu stamina pria ya, secara khusus kan ada ejakulasi dini, ada impoten gitu kan secara khusus. Ini kan pembahasan secara umumnya adalah kurangnya stamina gitu ya. Dan ini apakah bisa terjadi pada setiap orang? Bisa saja terjadi karena beberapa penyebabnya juga bervariasi, tidak cuma dikarenakan makanan, kan bukan cuma karena pola hidup, bukan cuma karena pola pikir. Ya, terkadang pola hidup, terkadang pola pikir, terkadang pola makan. Ya, ini ingin mungkin sedikit saya ulas ya, yang menjadi penyebab. Adapun kalau kelemahan pria dari sisi artinya ejakulasi dini, artinya sebelum sampai istri klimak kemudian dia lemah duluan gitu. Kalau tadi kan stamina pria secara umum ya. Pembahasan kita di stamina pria secara umum artinya untuk meningkatkan secara umum ya. Menguatkan limpa, menguatkan otot tendon, karena alat kelamin pria itu yang menguatkan, mengecilkan, membesarkan, menguatkan itu otot dan tendon. Ini tadi di resep secara umumnya itu seperti itu. Artinya secara umum ini hampir bisa dikatakan mayoritas bisa menggunakan. Dan entah itu ejakulasi dini, entah itu impoten itu masih bisa menggunakan. Walaupun terkadang ada beberapa gejala lain yang menyertai. Ya. Contohnya misalkan tadi ya, misalkan lembab yang disertai dengan panas, artinya lembab panas. Ini gejala lain misalkan nyeri perut, kemudian rasa panas terbakar di daerah anus, dadanya sesak.
kemudian diare mengejan gitu ya, kemudian fesesnya merah kekuningan, keruh dan baunya tidak sedap, adanya pembengkakan di tubuh, kemudian juga ejakulasi dini ya. Atau kalau ejakulasi terkadang bersama dengan urin, ini udah masuk penyakit. Keringat berlebih, atau bisa juga badannya kuning disertai dengan demam kuning, nyeri di persendian pada kaki, tangan, rasa bengkak dan berat. Kemudian nyeri di dalam alat kelaminnya, keringat tangan, kaki, kepala, berkeringat, kemudian urinnya memerah dan sedikit. Kemudian spermanya muncul sangat sering, artinya enggak, walaupun belum tegang udah muncul, udah keluar. Selalu mimpi, haus. Ya. Nah ini kalau yang kondisi seperti ini yang dia butuhkan adalah makanan. Ya. Karena artinya di sini adanya kelembapan, panas itu mengurangi unsur cairan, mengurangi dingin yang ada pada tubuh. Gitu. Maka makanan-makanan yang bagus seperti ikan gurame, kemudian garam, bayam, stroberi, timun, ya. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Artinya yang sudah dewasa ya, yang sudah dewasa. Karena kalau kita lihat itu sebenarnya pria ini kan secara umum kalau kita bahas pria Indonesia ya, Nusantara itu paling tidak usia 16 tahun kan biasanya. Tapi ada ini ya plus minus ya. Ada yang terkadang pubernya terlambat sampai 17 sampai 19 sampai 18 19. Ada juga yang lebih dini kan, 13 tahun. Lebih cepat gitu ya. 13 tahun dia sudah puber. Gitu kan. Dan ini tergantung kegiatan mereka masing-masing. Semakin cepat rangsangan panas yang ada di dalam tubuh maka dia semakin cepat pula gitu ya. Tapi juga pertanyaan apakah orang yang puber lebih dulu apakah akan bisa juga stamina ya keperkasaan prianya bisa juga menurun ya. Ya bisa iya bisa tidak. Ya, karena bukan tergantung itu juga. Tapi kalau ketika anak remaja kemudian sering melakukan onani gitu ya, mengeluarkan sperma tidak ada tempatnya itu akan terjadi seperti itu. Artinya banyak esensi yang dikeluarkan, makanya tekor juga. Akibatnya seperti itu juga. Dan bagi orang yang puber lebih dulu, tapi dia bisa menjaga diri, ya terkadang tidak ada masalah. Nah, dan bagi orang-orang yang misalkan tidur terlalu malam, banyak pikiran. Ini saya banyak kasus-kasus yang seperti itu, yang keperkasaan bahkan sampai impoten. Itu sebenarnya orang yang banyak pikiran, terutama dalam hal ini mengelola suatu lembaga yang sedang banyak masalah. Itu banyak pasien yang seperti itu. Ini misalkan lembaga, entah itu Karang Taruna itu ya, entah itu RT ya, entah itu RW, kemudian lagi banyak masalah. Dan dia berkecimpung di dalamnya. Nah kan seperti itu gitu. Kasus yang selama ini saya dapat tuh seperti itu. Walaupun dia mungkin paling tingginya RT-nya, ketua kepalanya gitu ya, kepala RT-nya. Ya, atau bagian apanya lah ya, tapi yang jelas ya semua mau yayasan mau apa sama saja. Itu biasanya pikiran pun, nah kalau pikiran begitulah bagaimana dengan hari ini gitu. Hari ini tuh Bu, boleh dibilang hampir semua lembaga di negara ini itu kan banyak pikiran semua gitu ya. Kalau tidak boleh dibilang stres ya tertekan lah dengan kondisi seperti ini. Ya gimana tidak? Dia kerja di rumah, ya kan? Kemudian jadi seakan-akan ya dia nggak ada istirahatnya seakan-akan. Ya, ada juga pasien yang saya tuh gimana ya? Gimana nggak lemes saya? Kerja di rumah itu seakan-akan nggak ada istirahatnya. Yang tadinya rapat selesai gitu ya, ketemu teman-teman selesai, ya selesai sudah. Nah, ini enggak.
Di rumah ada apa-apa tanya, kadang jam berapa pun masih koordinasi terus, nggak ada selesainya. Gimana nggak stres? Dan kalau sudah kerjaan dibawa ke rumah ya berarti pikiran ya yang pertama. Orang yang lebih banyak berpikir. Makanya saya nggak bisa bilang, eee, hari ini gimana, wah saya lintas lembaga udah, intinya dari RT sampai yang tinggi ya. Jadi kebanyakan tuh keluhannya kayak gitu, sama saja. Untuk kondisi seperti inilah ya. Ini kemudian saya bilang kadang tidurnya jangan terlalu malam, karena tidur terlalu malam itu angin akan menyerang hati, melemahkan otot dan tendon. Keperkasaan turun, masuk angin kan turun keperkasaan. Jawabannya juga begitu, bagaimana untuk hari ini kita bisa tidak begadang? Yang kuliah saja, yang SMA nggak usah kuliah, ya kuliah ya SMA juga, yang sekolah. Itu saja mereka nggarap pelajaran sampai malam. Ya, ini saya nggak lagi bicara yang satu keluarga HP-nya satu, yang sekolah 5 gitu ya, muter aja. Maka kalau kesempatan orang hari ini, pria-pria hari ini yang bisa, oh ini lebih banyak. Kalau abad ini, era ini ya, era ini tahun ini, itu lebih banyak. Bahkan mungkin boleh dibilang kalau di klinik itu ada 100 pasien, ya 100 pasien pria ini. Itu mungkin persentase yang paling banyak yaitu. Ya. Lemah, letih, lesu, plus. Ya, plus. Plusnya ke situ. Dan ya memang wanita juga begitu. Wanita juga lemah. Tapi kan yang simbol keperkasaan kan pria. Kalau wanita nggak perkasa juga nggak masalah. Tapi kalau untuk dewasa ini, siapa saja yang punya kesempatan untuk seperti itu. Waduh, kalau saya seperti ini. Kalau hari-hari normal sih ya, saya bisa nyebutin yang pola tidurnya kurang bagus, tidur terlalu malam juga akan menurun ya. Banyak pikiran juga akan menurun. Kalau untuk saat ini itu, jadi yang sakit apa saja plusnya ke situ. Keperkasaan itu. Untuk sakit apa saja. Karena mereka kan khawatir, cemas. Ya kan? Ada orang bersin mereka udah khawatir. Ada orang batuk mereka khawatir. Ya kan? Ini lintas. Artinya bukan cuman keamanan. Kadang-kadang ya bukan cuma keamanan, bukan cuma hansip, bukan cuma security, bukan cuma lurah, bukan. Jadi hampir semua itu ya keluhannya sama saja hari ini. Bahkan boleh dibilang di klinik ini kalaupun ini kita tidak menggunakan seni, karena pengobatan klasik itu seni, budaya, jadi mungkin obatnya bisa itu saja itu. Untuk pria itu misalkan ada pasien pria 50 itu obatnya sama saja. Mau yang penyakit dasarnya diabetes, mau penyakit dasarnya jantung, mau penyakit dasarnya. Itu untuk dari bulan apa ya? Dari sebelum Ramadan itu. Jadi apa ya? Dari Sa'ban itu. Dari Sa'ban itu sampai sekarang. Itu boleh dibilang kalau mau digeneralisasi itu itu boleh dibilang 90% itu obatnya sama. Lebih malah, lebih. 90% itu obatnya lebih. Cuman kadang-kadang karena masa sih itu tadi yang tadi baru kunyit lada kapulaga, masa ini kunyit lada kapulaga lagi gitu. Makanya kan kita harus ganti ya. Gitu ya. Tapi pada prinsipnya hari ini orang seperti itu. Apalagi kalau kemudian buat mesti karena stamina-nya kan plus juga ya. Bukan cuma stamina pria saja ya. Yang perempuan juga minta stamina ya. Makanya hari ini itu boleh dibilang ya untuk bulan-bulan ini ya, beberapa bulan terakhir ini ya, mungkin udah 4 bulanan kali ya. Itu sudah stamina pria itu pokoknya yang dewasa lah ya. Yang udah dikategorikan dewasa, udah mimpi, udah punya istri ya, udah punya istri. Kalau yang dewasa belum menikah kan belum ketahuan ya, nggak ketahuan. Pokoknya yang sudah punya keluarga, ini untuk saat ini ya kasusnya terbesar itu untuk saat ini ya. Tapi kalau di luar saat ini misalkan nanti kondisi sudah aman, biasanya adalah orang-orang yang sering tidurnya terlalu malam gitu ya. Kemudian banyak pikiran karena
lagi banyak pikiran, nggak mungkin lah kita marah, Iya. kemudian punya keinginan, gitu ya. Lagi stres, banyak kerjaan, punya keinginan. Atau lagi sedih, lagi cemas, nggak mungkin lah ya. Oke, itu nggak mungkin ya. Jadi yang paling besar adalah dari sisi emosi, yang paling besar. Setelah itu baru entah itu makanan, entah itu pola tidur, itu setelahnya. Itu demikian. Baik Sensei, jazakallah khairan atas penyampaiannya. Dan Sensei, fungsi hati tadi yang berlebih anginnya, fungsi limpa yang menurun ke energi vitalnya, Betul. itu akan menyebabkan kelemahan pada otot dan tendon pria. Padahal otot dan tendon ini sesuatu yang sangat vital bagi Yang pria. menentukan gerak diamnya Iya, kelamin pria. benar sekali Sensei. Ini bagaimana cara supaya kita otot dan tendon itu bisa stabil gitu Sensei? Ya. Dalam pengobatan klasik ini, otot tendon dikuasai oleh hati dan limpa. Jadi kalau di perempuan, ketidakharmonisan antara hati dan limpa berimbas kepada haid, gangguan haid, gangguan haid dan kesuburan. Ya. Pada pria itu stamina pria, itu keperkasaan pria dan kesuburan juga, ya. Hati dan limpa ini, karena hati itu tempat menyimpan darah, ya. Kemudian limpa yang mendistribusikannya, yang menguasai cairan, hampir semua cairan. Jadi dia yang menguasai otot dan tendon. Menguat dan tidaknya tergantung hati dan tergantung limpa ini. Dan fungsi hati itu akan melemah dengan beberapa hal. Di antaranya hati itu tidak tahan terhadap angin. Ya, makanya kalau tidur terlalu malam ya kena angin. Ya. Kemudian hati itu rentan, kalau dalam emosi rentan terhadap marah dan dongkol. Ya, marah dan dongkol juga kan bisa menyebabkan. Dulu banyak pasien yang misalkan impoten dari sekian lama dongkol. Ya. Ada kasus pasien dia dongkol sama istri. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 90 berapa ya dulu ya? 94-an. Tahun 94 ini kasus yang sekarang banyak, tapi saya ngambil yang 94 aja, yang lama. Ada kasus, jadi dia itu mangkal sama istri. Dia punya masalah sama istri, tapi nggak berani. Karena istri itu yang kerja, yang megang peranan. Dan jadi suaminya itu berarti yang ngerjain urusan rumah tangga. Dan dia punya anak satu perempuan. Punya anak satu perempuan. Nah, jadi akhirnya jangankan istri, anaknya pun berani kan. Ya kan? Karena ngelihat bapaknya memang ya kalau kasarnya nganggur lah ya, nggak kerja. Itu selang nggak sampai 1 tahun itu impoten itu. Nggak sampai. Itu karena saya bilang bapak terlalu dongkol. Ini marah tapi nggak dilampiaskan. Tapi akhirnya yang jadi celaka adalah ketika sudah tahu karena dongkol, jadi ketika marah banting-banting pecah barang juga ini, aduh salah juga. Jadi berarti kalau begitu dia kesimpulan sendiri. Akhirnya dilampiasin kan banting. Istrinya tambah marah. Beli piring satu juga bisa, malah bantingin piring banyak gitu ya. Ya tambah stres ya, takut sama ini, tambah impoten lah. Ya Bu, maksudnya bukan begitu ya. Dongkol, secara emosi dongkol. Itu menyebabkan seperti itu. Tapi maksud saya bukan itu. Gitu. Tahun 94 itu saya masih muda banget itu. Belum nikah, masih muda banget. Ya, jadi 4 tahun baru lulus SD lah ya. Saya waktu itu udah banyak menangani. Udah ngajar saya, 94 udah ngajar. Udah jadi asisten ngajar. Dan maksud saya bukan begitu tuh. Maksud saya bukan dongkol itu karena marah ditahan itu ya. Akan menyebabkan seperti itu. Dia simpulin sendiri. Saya nggak menjelaskan secara ini sih ya. Waktu pulang marah dia banting barang, piring pecah. Ya tambah parah. Gitu ya. Ini dongkol juga bisa. Ya, ini melemahkan fungsi hati. Ya, melemahkan fungsi hati sehingga hati dengan limpa tidak harmonis, otot tendon juga akan melemah. Tendonnya terutama kalau hati itu. Hati itu tendon, limpa itu ototnya. Kemudian ini dari sisi hati. Dari sisi limpa itu makanan. Ya kan? Tadi angin dari hati. Oke ya. Kemudian makanan. Ya.
beberapa makanan-makanan yang tidak meningkatkan stamina, makanan-makanan yang melemahkan limpa gitu. Ya. Yang tidak menjadikan nutrisi. Ya. Menjadinya balgom, banyak menjadi dahak. Makanan yang kemudian dikonsumsi kemudian menjadi dahak itu walaupun dia tidak melemahkan spontan kepada limpa, tapi dia tidak menguatkan. Walaupun tidak menguatkan, tapi dia tidak melemahkan. Tidak melemahkan, tapi dia tidak menguatkan. Nah. Nah, sementara nanti angin dari hati ini yang melemahkan limpanya. Nah, dari sisi emosi, khawatir, cemas, stres, ya kan. Ya. Kemudian kangen berlebih, misalkan pengen pulang, besok mau pulang, itu udah nggak sempet itu. Gak ada perkasa-perkasanya itu kan. Yeah. Sebelum pulang yuk nggak mungkin. Jadi pikiran lah ya pokoknya stres, tertekan, entah itu di kerjaan, entah di rumah. Itu ya limpa punya pengaruh besar gitu ya. Dan artinya tidur terlalu malam dari hati pengaruh ke limpa. Yeah. Gitu ya. Adapun limpa itu sendiri bisa melemah ketika dia diserang oleh emosi. Entah itu khawatir, entah itu stres, entah itu cemas. Ya, itu imbasnya ke situ juga, ke limpa. Dan ketika limpa lemah, entah itu mencret, entah itu diare, ya, entah itu sulit ereksi, gitu ya, sulit ereksi. Kemudian entah itu selera makan berubah, ya kan. Kayak kasus ini tadi dari marah menjadi cemas juga kan. Jadi, diusir lagi nanti sama istrinya kan. Kacau juga, ya kan. Jadi tambah impoten gitu ya, bukan tambah kuat. Gitu. Ini sebenarnya kalau cerita dulu agak ngeri-ngeri. Kalau sekarang lumayan ya. Sekarang itu kan saya di kota ya. Jadi permasalahan di kampung dengan di kota kan lebih kompleks di kampung. Lebih kompleks di kampung daripada di kota. Kalau di kota kan saya dulu juga punya kasus naudzubillah ya. Jadi suaminya lemes malah dia nikah lagi gitu. Sama lelaki lain itu. Jadi suaminya 2. Suaminya 2, istri 1, suami 2. Ini kan tambah kacau kan. Dulu kampung bisa terjadi seperti itu. Dulu. Makanya saya sering pindah daerah ketika buka klinik daerah karena kadang saya masih muda, masih ini ya. Kalau ditugasi itu saya pengen pindah dah. Nggak tahan di sini, masalahnya dah. Kalau udah rumah tangga semua, saya masih anak-anak kan, saya bilang mau cabut Pak sama gurunya kan. Nanti pindah kemana prakteknya? Soalnya nggak tahan. Kalau masalah-masalah biasa ya ringan. Yang paling ya ini masa anak-anak, masa remaja, masalahnya menghadapi orang tua semua kan, berantemnya keluarga. Dan ini secara kalaupun sudah beres keperkasaannya, tapi kan masalah nggak beres juga, ya kan? Jadi masalah juga nggak beres. Ini yang dulu waktu itu saya kadang-kadang sering menghindar, tapi saya menghindar itu pernah dipaksakan itu sampai lama itu, udah nggak boleh menghindar lagi sekarang. Itu tahun 9 setelah agak dewasa, tahun 97 itu udah nggak boleh menghindar. Udah kamu habisi selesaikan. Udah habis dah. Tapi waktu masih kanak-kanak lah ya, itu masih bisa loh menghindar. Seumur berapa kali? 19 atau 18 itu baru nggak bisa menghindar permasalahan. Harus jadi orang tua sebelum waktunya gitu ya. Jadi repot. Makanya ada orang bilang saya itu pubernya terlambat. Jadi boleh jadi artinya bisa ngelihat ini wanita cantik atau tidak itu ya mungkin umur 20 kali ya. Karena dihantam banyak masalah dulu kan. Dari dulunya kutu buku memang lihat belajar. Akhirnya ya saya sendiri yang ini. Nah, hati limpa melemah di situ. Artinya bagaimana menguatkan hati limpa? Ya kebalikannya. Ya kan? Happy, suasana yang enjoy gitu ya. Kemudian jangan marah. Jadi latakdob itu luar biasa di dunianya saja ya. Kita nggak usah akhiratnya udah Nabi SAW sudah menyampaikan ke kita di dunianya, itu bisa menguatkan hati, menormalkan hati, hati nggak stres, nggak khawatir, nggak cemas, nggak marah, hati limpa harmonis, ya, itu sudah keren itu, ya, otot tendon kuat, pencernaan bagus ya, makanan yang masuk menjadi nutrisi ya nggak,
itu udah keren sekali itu ya. Terus dari sisi tidur, Ya. ya, sebenarnya kalau kita bisa memanage emosi, ya tidur pun sebenarnya nggak ada masalah. Ya, betapa banyak para orang yang kerja sip-sipan ya, security, kerja sip, itu yang nggak masalah juga banyak gitu. Benar. Masalah tidur, karena emosinya tertata. Ya enjoy aja, dia nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika sudah mulai ada masalah di kantor, udah ada masalah. Itu baru akhirnya ketika berobat pun tidurnya jangan terlalu malam ya. Lah, saya mau biasanya kerja biasanya mau jaga malam. Gimana ini? Ya sudah kalau begitu nggak apa-apa, saya kasih stamina. Tapi kalau begitu usahakan jangan marah sama jangan khawatir, jangan cemas, jangan stres. Nah itu yang susah. Dijaga. Lebih susah daripada nggak tidur malam gitu kan. Karena tidur malam security kan bisa gantian ya. Misalkan dua orang, satu orang atau enggak. Jadi pada prinsipnya di sini kalau kata saya ya, itu lebih besar pengaruh emosi Dari ketimbang luar ya. ya daripada luar. Kalau dari luar itu lebih gampang lah. Enggak, kalau misalkan ada masalah keluarga itu kan tetap emosi kan, bukan dari keluarga orang lain memang, tapi kan yang dirasakan emosi. Itu emosi itu yang bikin limpa lemah, hati lemah. Ya sebenarnya kita sendiri sadar lah ketika dalam kondisi fan-fan saja gitu ya, farhan, santai. Itu ya ternyata perkasa juga gitu kan. Tapi kalau lagi banyak masalah ya kan. Makanya hindari masalah. Nah kalau zaman ini gimana cara menghindari masalah? Ya semuanya udah ditakdirkan oleh Allah. Apa sih yang kita pikirkan ya? Kita tinggal menjalankan semangat sehebat apapun. Kalau Allah sudah kehendaki ya kita kan menjalankan kehendak. Ya. Satu yang bisa kita lakukan kan tinggal berusaha dan berdoa. Ya, selebihnya udah kehendak Allah. Makanya dulu inilah yang mungkin kali yang guru saya dulu gembleng para murid-muridnya itu agar ketika mempunyai masalah itu diperkenankan berpikir itu hanya 2 menit. 2 menit. Makanya teman-teman misalkan kangen pun 2 menit. Setelah selesai udah nggak boleh. Udah nggak ada masalah 2 menit. Kamu selesaikan 2 menit selesai sudah. Selesai konsentrasi lagi belajar. Kuculuk terus belajarnya dulu. Kami punya jadwal belajar soalnya agak padat juga dari habis subuh. Habis subuh kemudian sampai jam 7 sarapan, cuci dan seterusnya jam 9 mulai lagi sampai zuhur kailula sebelum zuhur kailula, setelah zuhur mulai lagi jam 2 mulai lagi jam 2 sampai asar istirahat, maghrib mulai lagi habis isya mulai lagi jam 9 terus begitu tiap hari. Jadinya makanya udah jangan banyak pikiran karena banyak yang dihafal, banyak yang dipelajari. Jangan sampai kamu banyak pikiran. Dan banyak pikiran ya 4 tahun ya bisa 1 lembar gitu. Ya, bisa menyelesaikan 1 lembar nggak kelar-kelar. Makanya dulu baru saya tahu hikmahnya. Oh, ya kalau mungkin begini kalau di zaman seperti ini saya ikut stres loh. Katakanlah 1 bulan 1000 orang ngeluh ke saya. Minimal 1000 orang ngeluh. 1000 orang ngeluh dalam 1 bulan di hadapan saya dengan berbagai macam keluhan yang berbeda. Iya kan? Ya sudahlah Pak. Saya idem aja ikut stres aja kan itu ya. Iya kan? Kalau belum ditempa dulu kan. Itu saya baru tahu itu sekarang. Karena saya pikir dulu kan ketika di kampung kan ya nggak serumit di sini lah ya. Ketika di sini ini nih maksud guru saya gitu kan. Jadi ketika ditempa berbagai macam saya tetap fan-fan aja. Jadi makanya kadang-kadang pasien juga agak keki sama saya karena kadang-kadang pasien yang sudah lama pun kalau datang kan saya masih tanya namanya siapa. Ya karena sebenarnya saya itu bukan saya lupa, bukan sama sekali nggak lupa. Cuman nggak memasukkan ke memori gitu. Ya si A itu nggak saya masukkan ke memori. Jadi saya nggak tahu gitu. Dia siapa? Ya makanya kemarin ada kawan yang datang. Saya pernah ketemu sama antum di Roja. Masa? Iya. Masa sih? Wah ini kalau dalam rawi antum bentar dulu kalau masalah manusia Imam Bukhari juga lupa sama bibinya. Nggak daib-daib juga. Masalahnya gini. Masalahnya antum nggak saya masukin ke memori saya. Agak kejam ya. Agak kejam. Soalnya kalau masalah semua dimasukin, wah habis dah. Habis. Ya. Makanya entah itu masalah keluarga, belum masalah keluarga, belum masalah anak, ya kan, masalah rumah,
ngurusin rumah, ngurusin padepokan gitu ya, ngurusin rumah, ngurusin murid-murid, ngurusin pasien. Ya kalau semuanya dipikirin, selesaikan, ya udah mati berdiri sudah, ya kan? Ya, Stres. berarti intinya apa? Iya. Pikiran ya, Pikiran. masih harus fakar, kher-kher aja ya. Baik. Jazakallah khairan sisi atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali, dan ikhwata Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Muabdillah di Sulawesi, Sinse. Ya, silakan Umu. Pertanyaan saya begini, Sinse, ada yang pertanyaan dari teman. Ini payudaranya sudah bengkak, Sinse. Kemudian agak kemerahan, dan ketika dikeluarkan airnya itu sudah seperti nanas, Sinse. Ya, itu sudah berapa lama Ibu keluhannya? Sebenarnya sudah agak lama, Sinse, tapi sempat sembuh, kambuh lagi. Sekarang kambuh sudah lama, sudah ada 1 bulan lebih kayaknya, Sinse, ini kambuh. Tidak ada perubahan, belum ada perubahan. Baik. Kemudian ini air asinya, Sinse, dia sudah punya 6 anak. Nah, tidak pernah disusui anaknya karena putingnya bermasalah, sehingga anaknya tidak menyukainya. Nah, yang ini yang sakit, Sinse. Keras nggak Bu? Ya, Keras nggak? kenapa, Sinse? Keras nggak? Keras, ya keras. Keras dan kemerah-merahan. Baik. Iya. Jazakallahu khairan, Sinse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Siti. Ada beberapa hal ya, terkadang ketika ibu-ibu itu tidak menyusui anaknya, itu justru terkadang payudaranya mengeras. Ya, kalau memang itu bukan, naudzubillah, mudah-mudahan bukan penyakit yang lebih berbahaya. Ya. Kalau untuk melunakkan dikarenakan tidak menyusui atau payudara membengkak mengeras dikarenakan tidak menyusui, itu bisa menggunakan, ini sebenarnya kalau pria ya sama, hati limpa juga. Tapi ini ibu juga hati limpa juga. Ya, ada 2 hal ini yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, bisa menggunakan kacang panjang secukupnya ditumbuk, kemudian dikasih garam sedikit, garam kasar, kemudian dibalurkan. Biarkan 30 menit, kemudian diganti lagi dari pagi sore setiap habis mandi, gitu ya. Adapun dari dalam bisa menggunakan kunyit 2 ibu jari, kemudian asam jawa 2 sebesar telur burung puyuh, bersama dengan gula aren secukupnya, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya lebih kurang 10 menit. Saring pagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Ya, baik. Jazakallah khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang berada di Sulawesi. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Ya, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Pak Rudi di Tangerang, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum, Cinti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ini penderita glukoma, Cinti. Tidak bisa melihat sudah sekitar 5 tahun ini. Tapi tekanan darah normal, kemudian gula darah juga normal, dan tidak ada keturunan yang menderita glukoma juga, Cinti. Ketika dokternya juga sempat bingung ini kenapa gitu, pengobatannya juga bingung juga, dikasih obat apa, akhirnya dibiarkan saja gitu lah. Mungkin ini ada saran untuk apa yang harus saya makan. Yang dirasakan apa, Pak? Ketika awal-awal itu tidak ada rasa sama sekali. Gitu. Enggak, sekarang yang dikeluhkan apa? Yang dikeluhkan apakah bisa disembuhkan lagi glaukomanya itu? Yang dikeluhkan, Pak? Maksudnya keluhan di matanya yang dirasa saat ini itu apa, Pak? Di mata tidak ada keluhan, tidak bisa melihat aja sini. Nggak bisa melihat? Tidak melihat ya? Itu maksudnya nggak bisa melihat itu keluhan, Pak? Baik. Oh gitu ya. Iya kan? Lah Bapak ngeluh nggak dengan tidak bisa melihat? Iya. Iya. Baik. Ya itu sini, nggak bisa melihat sama sekali. Tapi biasanya kan kalau glaukoma normal kan ada pusingnya, ada semuanya, ada mual, itu saya tidak ada sama sekali. Cukup? Baik.
Ya, kondisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pada beberapa bulan yang lalu saya pernah membahas tentang hubungan antar organ. Ya. Ya kan? Pernah membahas tentang, kalau nggak keliru saya pernah membahas jantung secara tersendiri dan pernah membahas tentang mata secara tersendiri. Dan saya membawa perkataannya Imam Al-Qurtubi yang mengatakan dalam tafsirnya, yang mengatakan bahwasanya ada hubungan yang erat antara kolbu dengan mata. Ya. Bahkan hilangnya Nabi Yusuf ya menjadi sebab dongkol dan sedih ya Nabi Yakub bapaknya. Kemudian ini juga yang menjadikan sebab ditimpakan oleh Allah penyakit ya. Kemudian kebutaan gitu ya. Jadi Nabi Yusuf ditemukan kemudian kembali. Dan ini sebenarnya banyak hal ya, sangat berkaitan erat. Kolbu bersedih, air mata menetes, sangat punya erat hubungannya. Dan kalau kita lihat di Miftah dari Sa'adah itu ada paling tidak ada 24 jaringan dari kolbu ke mata yang memberikan esensi, entah itu memberikan darah, memberikan esensi agar mata tetap bisa melihat. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, satu saja putus buta. Satu saja putus buta. Itu pertama. Ausnya 24 jaringan ya. Kemudian mata itu sendiri ada 7 lapis. Ada lapisan 7. Kalau satu saja aus ya, tergerus, terkelupas satu, tergerus, aus lah ya, itu juga bisa menyebabkan buta. Jadi paling tidak mengambil pendapat-pendapat para ahli di sini, ya, berarti hubungannya erat sekali dengan kolbu. Ya, kalau mengambil pelajaran dari butanya Nabi Yakub kemudian melihat lagi dan beberapa banyak kasus juga yang kadang-kadang buta kemudian nanti lihat cahaya. Juga kaitan erat dengan gembira, dengan tidak sedih. Makanya saya ada beberapa penjelasan beberapa hal tentang penyakit mata. Di antaranya kalau melihat cahaya silau, gitu ya. Itu berarti kalau bisa jangan takut. Ya, kalau kemudian matanya memerah, meradang, kemudian buram, itu jangan sedih. Ya. Dan kalau buta sama sekali, ini berarti hubungannya dengan jantung. Secara umum itu hubungannya dengan kolbu maksudnya ya. Artinya secara kolbu dia punya peran yang sangat besar. Maka paling tidak ya gembira dengan apa yang ada. Karena kalau kita melihat pendahulu kita kan seperti itu, kayak Syekh bin Baz, ya kan, kehilangan pandangannya. Karena walau bagaimanapun juga kan buta di sini di akhirat nggak buta ya. Jadi bersyukurlah paling tidak apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang pertama, untuk menumbuhkan rasa bahagia. Jadi dan menumbuhkan rasa bahagia sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat perlu sekali. Karena kadang ini untuk menumbuhkan rasa syukur bahagia ya. Kadang kita kan gini, saya sudah melihat sekian tahun, belum nggak melihat sekian tahun. Bahkan ketika kita melihat pun kita masih diberikan karunia oleh Allah, bernafas, makan, menikmati makanan, tidur dan sebagainya. Itulah nikmat-nikmat yang harusnya tetap kita syukuri. Jadi untuk membangkitkan rasa bahagia. Jadi artinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Seburuk apapun keadaan kita ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah nggak mengurusi kita. Allahu khalaqona wa razaqona. Ya kan, Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Artinya enjoy saja, jadi nggak ada masalah. Makanya jangan sampai kemudian kita bersedih, kemudian menerima takdir seperti ini, kok begini nasib saya. Karena sebenarnya sampai detik ini dalam kondisi apapun itu tetap
Allah memberikan kepada kita itu udah sangat luar biasa. Artinya, jadi kasarannya kalau saja mungkin yang ngurusin kita itu orang dekat saya ya, orang dekat kita, orang tua kita atau saudara kita, itu mungkin udah bosan ngurusin kita. Ya, tapi Allah Maha Kuasa dan tidak membiarkan kita ngurusin seluruh umat ya, dengan tidak bosan. Artinya kita tetap diberikan kenikmatan. Itulah yang harusnya membuat kita bahagia. Paling tidak itu kita syukuri apa yang ada. Itu yang pertama. Untuk membangkitkan rasa syukur, bahagia, menerima, jangan sedih, jangan cemas, jangan khawatir. Terutama jangan sedih. Adapun dari sisi luar ya, pengobatan. Penguatannya tetap dari sisi kolbu, berarti dari sisi jantung. Dari sisi kolbu berarti dari sisi jantung. Beberapa tanaman yang digunakan itu sebenarnya ada dua. Ada yang bisa dari luar, ada yang bisa dari dalam. Adapun yang dari luar, kalau memang tidak terjadi peradangan pada mata, dia tidak merah, tidak terjadi peradangan. Kemudian karena terkadang ada beberapa glukoma yang bisa ditetesin, ada yang bisa nggak bisa. Makanya saya ngomong begitu, kehati-hatian. Makanya saya tanyakan itu seperti itu, bagaimana yang dikeluhkan, ya kan? Ya. Apakah matanya sakit, meradang dan sebagainya. Ya, ada dua hal, bisa ditetesin pakai madu, atau beberapa kawan-kawan sering menggunakan kitolot kalau yang tahu. Kalau nggak tahu bisa menggunakan madu, tetesin madu 3 kali. Karena kalau pengobat apakah ada dijual? Nah, permasalahannya secara undang-undang itu pengobatan tradisional tidak boleh membuat tetes mata. Hanya usahakan sendiri saja. Madu murni kemudian teteskan ke mata. Ini kalau memang tidak ada masalah ketika diteteskan. Kalau makanya saya tadi tanyakan ada keluhan apa tidak kan. Bapak hampir keluhannya bisa disembuhkan apa tidak. Nah, kemudian ada pun dari dalam, itu sangat banyak sekali. Dari dalam itu sangat banyak sekali, walaupun yang diobati tetap jantung juga. Saya berikan paling 2 resep yang mudah ya. Yang mana dipilih yang bisa mudah didapat, itu kemudian Bapak gunakan. Yang pertama, Bapak bisa menggunakan 1 buah mengkudu. 1 buah mengkudu ya, kemudian yang sudah putih ya mengkudunya. Kemudian diiris, kemudian direbus bersama daun sendok. Makanya saya bilang nanti saya ada 2, mana yang lebih mudah didapat. Ya. Kemudian direbus. Ya. Dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya. Biarkan sekitar 10 menit. Kemudian disaring bagi 2 minum pagi dan sore. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit ditambah dengan 2 ibu jari bangle. 1 ibu jari kunyit ditambah dengan 2 ibu jari bangle. Kemudian ditambah dengan 1 genggam daun pegagan. Kemudian semua bahan direbus. Semua bahan direbus dengan air 2 gelas sampai mendidih. Setelah mendidih, saring bagi 2. Setelah mendidih, saring bagi 2. Kemudian minum pagi, kemudian sore. Ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rudi yang berada di Tangerang. Nah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kami awali pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, saya berumur 48 tahun. Dan dari umur 46 tahun, sering saat di tengah-tengah berhubungan, kejantanan menjadi lemas. Walaupun bisa lama untuk ejakulasinya. Dan istri terlebih dahulu orgasme dan tidak mau lanjut lagi. Mohon saran dari... Berarti masalahnya di mana itu? Ya. Istri udah orgasme? Iya, lebih cepat dari istrinya suami. yang lebih cepat. Ya, baik, mohon saran dari Sensei. Jadi gini ya. Jadi yang
kadang-kadang Bapak perlu perhatikan, ada beberapa hal ya. Ketika seseorang berhubungan, kita kadang-kadang perempuan, sampai dulu teman saya itu sampai mengatakan kadang-kadang kita 5 tahun pun belum tahu persis karakter istri. 5 tahun. Ada suami saya ketika saya masih remaja ya. Itu saya tanya masalah keluarga. itu teman saya bilang itu yang belajar bareng. Tapi dia putus di tengah jalan, saya enggak. Kan dalam hal rumah tangga dia lebih oke lah ya. Orang saya belum berumah tangga, dia udah. Kemudian dia mengatakan, saya 5 tahun menikah dengan istri itu belum tahu persis karakteristik istri saya. Nggak bisa ditebak. Jadi kadang begini Pak, kalau Bapak sudah lemes tadi ya, itu jangan dulu diambil kesimpulan istrinya orgasme. Terkadang istrinya udah malas. Jadi ya sudahlah, orgasme. Sekarang udah lemes sebagai, ya kan? Dia lemes mana, mau dipaksa-paksa juga istrinya juga. Justru sebenarnya ketika punya alat vital suami itu lemes, istri sudah susah orgasme. Udah nggak mungkin orgasme. Nah ketika nggak mungkin ya, untuk tidak mengecewakan bisa mengatakan, sudah nggak bisa meneruskan. Itu nggak bisa meneruskan. Memang begitu. Di kasus seperti itu banyak. Ya, ya berarti yang jadi sebenarnya yang jadi masalah ya ini tadi bapaknya tadi dulu. Jangan sampai lemes dulu gitu ya. Sampai selesai semua baru lemes lah nanti ya. Selesai semua baru lemas. Ini pakainya resep yang tadi, yang dari video tadi ya. Yang dari video tadi kita udah tampilkan ya. Bapak pakai yang itu, gitu ya. Kalau Bapak sudah nggak lemes tapi istrinya begitu, baru istri kasih yang itu dengan resep yang sama. Dengan resep yang sama berarti kan istri kurang stamina berarti. Kurang perkasa istri ya. Tapi Bapak dulu minum, jangan lemes dulu ya. Ya, terkadang beberapa kasus saya sering menangani kasus itu dari dulu dari saya jadi orang-orang itu mengatakan ya kadang-kadang gagah ya. Jadi istri saya udah orgasme saya belum. Tapi ternyata ya saya lemes dulu. Di lemes ini menyebabkan suami istri itu enak jadi ya udahlah udah orgasme gitu. Gitu ya bolehlah kita berbaik sangka mungkin ya istri orgasme atau menyenangkan suami ya enggak. Itu jadi Bapak lah yang jangan lemes dulu pakai resep yang tadi ya, dan tidurnya jangan terlalu malam gitu ya, jangan khawatir cemas, jangan marah bukan berarti jangan dongkol, bukan berarti boleh marah ya, demikian. Istrinya juga begitu ya, main management. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sisa atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Abu Amar di Pemalang, Sinse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse. Assalamualaikum. Sinse, kami sudah menikah 9 tahun. Qadarullah kami belum ada keturunan. Pertanyaannya, apakah ada tips untuk saya, Sinse? Saya juga jarang bisa untuk tidur cepat saat malam hari. Mohon nasihatnya. Nah itu masalahnya di situ sudah. Masalah tidur. Sebenarnya gini ya. Problematika rumah tangga. Ini saya sudah bahas nih jauh-jauh hari sebenarnya. Bahkan sudah jadi buku gitu ya. Sudah jadi buku. Jadi yang penerbitnya yang bikin bukan saya. Judulnya Abu Muhammad menjawab problematika pasutri. Gitu ya. Atau bukunya udah habis kali, kayaknya di pasaran saya nggak ngelihat, berarti udah habis. Itu buku saku, gitu ya, pembahasan seputar itu. Dan itu pertanyaan apa kawan-kawan. Ini pertanyaan pun ditulis sama penerbitnya. Pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar. Itu dulu agak seru dulu. Belum punya keturunan ini panjang ceritanya. Jadi sekarang itu sangat banyak sekali orang mengeluh belum punya keturunan. Ya, saya cerita dulu dari tahapannya. Kadang-kadang ada yang salah di tahapannya, ada salah di pola hidupnya. Jadi gini, tadi sore pun saya baru ngajar materi ini. Jadi
kami para pengobat itu mempelajari buku-buku naskah kuno yang ada, mencatat orang-orang Asia, orang-orang kita. Ya. Dulu namanya bukan Asia, Nusantara. Ya, orang-orang Nusantara. Nusantara itu berarti dari sini sampai Kedah, Johor ya, Johor sampai Tumasik. Tumasik apa ya? Singapura. Singapura. Jadi kalau pengobat itu kalau buku lama itu namanya Kedah, Tumasik gitu loh. Ya. Kemudian Siam itu Thailand, saya kira. Ya. Jadi saya lebih dulu tahu bahasa-bahasa ini daripada Singapura, itu lebih tahu dulu ini karena dulu belajarnya seperti itu. Nah, ini secara umum itu kalau untuk perempuan kelipatan 7, untuk lelaki kelipatan 8. Contohnya begini, misalkan seorang anak perempuan lahir umur 7 tahun, gigi permanen mulai tumbuh. 14 tahun mulai datang haid. Nah, ketika wanita datang haid ini jangan disalahpahami ini. Kalau disalahpahami nanti repot, mati saya bisa. Jangan disalahpahami. Ketika wanita sudah haid, ini berarti kondisi rahimnya itu sudah subur. Sel telur bisa dibuahi. Artinya pada saat itu dia bisa mengandung. Ya, bisa mengandung, artinya bisa. Ya secara fisik lah ya. Kalau dia nikah itu bisa mengandung. Ya, tapi ini jangan salah pahami. Wah, ini Sinsyah Muhammad menganjurkan nikah 14 tahun, wah repot ini, mati saya. Ya kan? Jangan disalahpahami. Enggak, maksudnya begitu tuh. Hati-hati. Jadi setelah dia haid, kata Imam Muqayyim dalam Tufatul Maulud bihakimil maulud, bahwasanya darah dari hati mengisi semua pembuluh-pembuluh rahim, semua terisi tuh. Setelah terisi itu rahim subur, taroib yang dikuasai oleh tihal wakabit itu udah terisi penuh sel telur, namanya taroib. Kemudian dia akan menurunkan sel telurnya atau sperma lah ya, kayak bahasanya, sperma perempuan itu ya, ke rahim udah mulai terbuka. Pembuluh penerobos sedang subur, artinya dia sudah mulai bisa diterobos gitu ya. Artinya sudah bisa berhubungan. Hati-hati. Yang sudah punya anak haid itu hati-hati, jangan suruh main berteman ya. Udah mulai jaga jarak ya. Karena sudah sensitif ya. Ini wanita. Ya. Usia 21 itu lagi kuat-kuatnya. Makanya dulu saya dinasihati oleh guru saya, jangan sampai kamu menikahi istri sampai usia puncak, ini usia 21. Hanya saya ngebut. Istri saya dulu 18 atau 19. Pokoknya sebelum ke puncak saya nikahin duluan. Gitu ya. Dan kamu juga jangan sampai puncak. Lah pria itu 8, 16 dewasa gitu ya. Mimpi dan sebagainya. Walaupun saya 16 belum mimpi ya. Kemudian saya 23 nikah. Karena 24 puncak gitu ya. Perempuan 21, laki 24. Jadi ibaratnya baru belum sampai ke puncak nikah, jangan sampai ke puncak udah gelundung nanti jatuh. Ya makanya, nah ini usia produktif, ya kan? Nah usia 21 tahun itu usia produktif, itu puncaknya. 28 lagi kuat-kuatnya tuh, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 27, 28-nya perempuan sedang kuat-kuatnya, otot-otot rahimnya, otot itu kuat-kuatnya, itu ya. Nah yang jadi masalah kan ditambah 7 lagi, 28 berarti 35 ya. 35. Nah 35 itu sudah mulai melemah gitu. Sudah mulai melemah. Nah yang jadi masalah ketika usia 35 belum nikah. Setar lemah, lagi ngelundung mau jatuh, melemah. Masih karir gitu ya. Belum nikah. Nikahnya nanti ditambah 7 lagi berapa? 40 baru nikah. Ini sudah tua, ya sudah kering, rahimnya sudah mulai mau kering gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang jadi masalah seperti itu. Ya, makanya Islam itu menganjurkan nikah itu ya jangan tua-tua amat lah ya. 35 baru nikah, sibah, ya kan. Nah, prianya pun begitu, enggak, kamu ingin usia matang. Oh saya nikah aja masih di pondok. Saya nikah itu habis nikah ijab kabul. Selesai selang berapa
besok sorenya saya ikut kajian di Pekalongan. Berapa hari ya? 3 hari apa berapa? Itu ke pondok lagi. Jadi belum belum kerja gitu ya. Kerja belakangan nanti gampang, soal Allah kasih rezeki. Orang dari kecil aja saya dikasih rezeki sama Allah ya. Dari kecil ini dikasih rezeki sama Allah. Orang tua saya juga dikasih sama Allah. Saya juga dikasih. Masa sih? Jadi urusannya jangan dibikin sulit. Kadang-kadang orang kan kami belum mapan dan sebagainya. Nah, begitu yang lelaki nikah umur 35, yang perempuan 30, udah tua-tua semua tuh. Udah mau kering baru pada nikah. Ini juga masalah. Ini kaum muslimin, yuklah jangan begitulah ya. Kaum muslimin. Sudah pada mau kering, pada mau nikah. Gimana bisa punya anak 10 gitu ya. Ibu saya 11. Satu aja udah susah ya. Jangan begitulah. Makanya pertama usia produktif. Ya, usia produktif. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini? Gimana nih? Sudah terjadi seperti itu. Itu tadi yakhruju min baini sulbi wa tarib. Sperma wanita, ya kan, yakhruju min baini sulbi wa tarib. Jadi sperma pria itu memancar dari sulbi, sperma wanita itu turun dari taroib. Jalan keluar yang dilakukan adalah menguatkan sulbi dan menguatkan taroib. Karena produksi sperma di pria di sulbi, wanita di taroib. Taroib itu kata para ulama di antara 2 puting payudara di tengah-tengah. Jadi penguatan dari sisi makanan, minuman. Jadi kita kayak makan kita ngelihat ini pantas nggak kalau jadi sperma, ya nggak? Ya boleh lah, bukan berarti nggak boleh makan kerupuk, nggak boleh makan cireng, cimol, sosis, itu bukan begitu. Tapi ada kalanya kita memakan yang dikonsumsi kan khalaqal insana min sulalatin min tin. Allah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ini ketika kita memakan makanan menjadi saripati, menjadi darah, menjadi sperma, ini pantas nggak? Ini kan gitu ya. Ya boleh-boleh saja misalkan makan makanan yang nggak bernutrisi, misalkan cireng, misalkan kerupuk, misalkan. Tapi kan itu bukan harapan satu-satunya yang akan menjadi sperma. Gitu. Jadi ini yang akan jadi sperma nih, dimakan yang banyak, gitu tuh ya. Makanan, minuman, ini madu ini nanti jadi. Pertama makanan, yang kedua pola tidur. Beri kesempatan tubuh untuk mencerna saripati makanan menjadi esensi, menjadi darah, menjadi sperma, gitu ya. Kemudian, baru tadi ini resep ini yang tadi baru diminum. Ini resep yang ini juga tidak akan ada gunanya kalau memang kesempatan untuk memproduksi tidak ada, atau yang diproduksi nggak ada, ya nggak makan, makanya cuma kerupuk-kerupuk doang sama kecap, ya kan? Jadi spermanya kayak apa? Ya, calon anak saya bahannya dari kerupuk sama kecap, waduh, parah banget. Nggak ada waktu untuk makan. Ya, jangan begitulah ya. Ya, paling tidak ya nasi 1 piring. Jangan kerupuk doang gitu ya. Kerupuk ada nasinya masih mending ya. Nasi kan masih ada. Artinya ada yang diproduksi dan ada waktu yang untuk memproduksi. Dan puncaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan amanah Allah. Ya. Kalau antum ingin diberikan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak boleh tidak. Ya, mau antum usaha, bayi tabung atau apa, kalau Allah tidak izinkan maka tidak akan terjadi. Minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan sama Allah itu lebih gampang daripada urusan sama manusia. Betul, urusan sama Allah lebih gampang. Oh, Allah dianggap punya anak aja, yang anggap punya anak mesti dikasih rezeki. Kan ya, orang yang paling keterlaluan adalah ketika menuduh Allah punya anak, menuhankan selain Allah, itu kan udah keterlaluan sekali. Masih dikasih. Urusan sama Allah itu terkadang lebih gampang. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau ditanya bagaimana di akhirat nanti, kalau dihisab sama Allah dengan dihisab sama orang tua, pilih mana? Ya dipilih sama Allah. Kalau dengan Allah tidak ada masalah. Kalau dengan orang tua kadang-kadang kalau kita badu nggak dikasih makan. Sama Allah kher-kher saja. Minta sama Allah. Demikian. Mudah-mudahan Allah kasih keturunan yang soleh dan soleha. Selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan Sinsi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Amar yang berada di Pemalang. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinsi, apakah semua wanita yang sudah berhenti dari haidnya rata-rata udah tidak bergairah lagi untuk berhubungan badan? Mohon solusinya, Sinsi. Syukran. Iya, karena tadi
Artinya kalau bahasa saya itu pembuluh pengarah kemudian sudah tidak subur gitu ya. Pembuluh pengarah itu sudah tidak subur, kemudian kondisi rahim itu sudah kering, nggak keluar cairan pelumas, mau berhubungan nyeri gitu. Pelumasnya harusnya kan dari dalam, ini dari luar harus dikasih minyak zaitun lah, minyak zaitun untuk pelumasan. Ya enggak, gimana enggak? Gimana enggak orang ketika melakukan nyeri, ketika melakukan enggak nyaman. Ya, dan untuk wanita yang menopause maka bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit, kemudian separuh kulit delima, separuh, kulit delima putih kalau ada, kulit delima separuh, kemudian ada 1 sendok teh. Kemudian direbus ya dengan air 2 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Ya, dan ini untuk mengurangi panas kering pada organ kewanitaan, ya, sehingga mulai membasah lagi dan bisa atau moodnya naik lagi, gitu ya. Karena pada prinsipnya wanita Asia itu terkadang 49 sudah mulai. Kalau ibu saya 57 kalau ibu saya itu menopause 57. Kalau wanita Indonesia itu sebagian besar 49. Jadi untuk pencegahannya itu seperti itu ya. Dan minum susu sapi itu juga dibutuhkan, bagus untuk wanita-wanita yang sudah agak tua untuk mengisi sumsum ya, atau mengisi esensi ya. Demikian yang mudah-mudahan Allah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain. Selanjutnya, baik, jazakallah khairan saya atas jawabannya, dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Sebagai penutup atau ikhtitam, silakan Sensei. Ya. Perlu saya sampaikan ya. Ini guru saya pernah mengatakan, memberikan peringatan kepada saya di saat-saat sebelum selesai. Guru saya itu menyampaikan yang perlu diperhatikan bagi para pemirsa. Ya, kata guru saya, sawabikul himam la tahriku asdarul aqdar. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Semangat sekuat apapun kita, semangat kita, ya, himmah kita, itu tidak akan mampu merobek takdir. Tidak akan mampu bisa menembus tirai takdir. Apa yang Allah sudah tetapkan, maka ya itulah yang menjadi ketetapan Allah yang tidak akan bisa berubah, kecuali kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kita tidak tahu apakah kita belum sembuh dari sakit atau kita belum punya keturunan, itu merupakan takdir final gitu. Kita belum tahu. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan kesembuhan. Sekelas Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya, itu saja yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah. Itu saja ketika sakit maka Allah yang menyembuhkan. Kita bolehlah berupaya. Ya, bahkan kata Ibnu Hubairah, ini seorang wazir, alim ulama, imam Ibnu Hubairah, itu bahkan mengatakan sekiranya seseorang punya penyakit ya ketiak, ya, sudah selayaknya seseorang itu bahkan kalau dia ketemu dengan orang lain atau ketemu dengan istri itu mengobati ketiaknya. Apa itu istilah orang itu? Kita apa? Kolon. Iyalah kok pakai yang pengharum. Karena bagaimana mungkin seseorang tidak berusaha berobat? Ini saking menekankan berusaha berobat. Berusahalah berobat. Meskipun sakitmu itu hanya masalah ketiak. Gitu ya. Karena jangan sampai masalah ketiak ini merepotkan orang lain. Gitu ya. Jangan disangka loh, ketiak yang kurang sedap itu ya, saya tidak bilang bahwa apa enggak, kurang sedap. Ketiak yang kurang sedap itu juga mengganggu konsentrasi orang lain gitu ya. Apalagi sholat bareng, musibah benar. Ya, pingsan. Jadi
Jadi berobat itu diperintahkan, upaya itu diusahakan, upaya diusahakan. Meskipun sakitmu hanya bau, ya, tidak sedap pada ketiak, maka diobati ya, pakai apalah gitu. Kalau sekarang kan pakai apa. Jadi tapi tetap ya, itu tetap yang memutuskan kesembuhan tetap Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai A B C D ini ketiak lah ya. Ini nggak usah yang jauh-jauh lah, mandul, ereksi, nggak usah yang jauh-jauh penyakit parah-parah, nggak usah. Bau ketiak saja kadang-kadang diobati pun kalau nggak pakai tetap bau gitu ya. Terkadang bau ketiak saja sudah susah diobati. Makanya Imam Ibnu Hubairah mengatakan sebaiknya kalian berobat meskipun sakit kalian itu hanya bau ketiak yang tidak sedap, karena hal tersebut bisa mengganggu orang. Ini berusahalah berobat. Kelihatannya kan enggak ya, oh ini enggak apa-apalah. Sakit apa sih? Oh enggak, terlalu paling enggak sedap doang. Ini apalagi sakit-sakit yang parah gitu ya. Tetapi kalau mazhab Hambali lebih baik sebenarnya Imam Ahmad lebih menyukai yang tidak berobat, tapi tawakal sama Allah. Tapi kalau tidak berobat tambah membenci takdir Allah, ini Allah merana menderita, ya mendingan berobat. Makanya, tapi tadi takdir hak prerogatif Allah yang tidak bisa kita tembus. Wah ini saya semangat berobat, tapi nggak doa. Emang yang nyembuhin siapa? Ya kan? Makanya kami itu sebenarnya pengobat. Karena ingat ya, kesehatan itu kita hanya menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu karunia Allah. Bukan sesuatu yang kita upayakan kemudian kita dapatkan. Bukan. Itu karunia Allah. Makanya karunia Allah yang sering dilalaikan oleh manusia ada dua. Kesempatan, waktu luang, dan kesehatan. Nah kesehatan itu karunia. Jadi kalau kita lagi dikarunia kesehatan, jagalah kesehatan tersebut. Jangan sampai hilang. Ketika Allah timpakan penyakit, itu pun kita berobat, meminum obat, apapun penyakitnya, kemudian berdoa, minta kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama dokter, bukan sama sinsei, bukan sama herbalis, bukan cuma ahli bekam, tapi minta kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala, minta kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan banyak-banyaklah kita berdoa memohon kepada Zat yang Maha menyembuhkan, Maha memberi, Maha penyayang. Ya. Itu demikian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita kesehatan. Ya, dan menjaga diri kita untuk berobat ke arah-arah yang dibenci oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Obat-obat yang tidak diridhoi, obat-obat atau pengobat yang tidak diridhoi oleh Allah, kita dijauhkan dari hal itu, karena Allah yang menurunkan penyakit, Allah pula yang menurunkan obatnya, dan Allah pula yang menyembuhkan. Maka sangat tidak masuk akal kalau kita bermaksiat kepada Allah di dalam berobat ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.